Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, karena kebetulan pertanyaan ini juga menjadi keraguan-raguan saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa berdiri menghadap beliau yang di situ ada ini wajah tu wajihiyah, tapi begitu kita tahu takbiratul ihram, pikiran kita jalan-jalan kemana aja, ada cucian kotor, ada pekerjaan belum selesai. Mohon bantuan Bapak untuk bisa mengarahkan saya bagaimana saya bisa sholat dengan khusyuk dan fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat teknis. Dalam perjalanan spiritual saya juga pernah mengalami situasi yang seperti itu. Di mana pikiran ini seperti kelinci, loncat sana, loncat sini. Pikiran itu seperti monyet ya, lari ke sana, lari ke sini. Memang itu sifatnya pikiran. Pikiran itu kalau tidak lari ke masa lalu, biasanya lari ke masa depan. Ketika dia lari ke masa lalu, pasti dia akan ya mengungkit-ungkit luka-luka masa lalu. Itu pikiran. Dan kalau dia berangkat ke masa depan, biasanya dia ya menerawang ke masa depan dengan penuh cemas dan khawatir. Dan pikiran yang semacam itu, yang loncat-loncat yang seperti itu, memang harus dikendalikan. Pikiran yang semacam itu harus diberi mainan. Dan pikiran itu tidak bisa ya dimatikan. Tapi pikiran itu harus diberi mainan. Saya kasih contoh supaya gampang. Kalau kita lihat anak kecil yang sedang tumbuh, usia 3, 4 tahun, 5 tahun, sedang tinggi-tingginya tuh egonya. Kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, kemudian oleh kita dilarang, bukan berhenti dia. Pasti dia akan justru membuat perilaku yang berlebihan. Karena dia sedang membutuhkan perhatian. Hati-hati ya, ketika anak sedang mengerjakan sesuatu dilarang, kalau enggak nangis biasanya dia berontak. Dan pasti akan merasa benci kepada orang yang melarang. Kira-kira pikiran kita tuh seperti itu. Seperti anak yang sedang asik kemudian dikendalikan. Beda kalau dia dikasih mainan. Ketika dia sedang main sesuatu yang berbahaya, kemudian carilah sesuatu yang tidak berbahaya, dan kalau dia ditunjukkan sesuatu pada dia, membuat pikirannya menjadi terlupakan kepada yang berbahaya tadi. Lalu dia akan mengarahkan pikirannya kepada sesuatu yang oleh kita arahkan. Dan saat itu pasti dia akan berontak. Pasti dia akan mengikuti apa yang menjadi mau kita. Itu contoh pikiran. Itu sebabnya ya, mohon maaf ya, saya tidak tahu. Itu persoalan saya dulu. Saya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Jadi kalau sholat itu, ketika tidak sholat, tidak banyak yang kita ingat. Tapi mendadak ketika kita mulai takbir dan sholat, kok yang kita ingat mendadak banyak. Semakin berusaha untuk tidak mengingat, justru semakin ingat. Karena pikiran begitu. Semakin berusaha untuk tidak berpikir, pikiran itu malah berpikir. Berusaha untuk tidak berpikir itu berpikir sebetulnya. Cuman banyak yang tidak disadari. Sholat yang diajarkan di dalam ajaran Islam, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, hati-hati. Itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi sholat itu sarana, jembatan untuk mencapai tujuan. Lalu apa sih tujuannya sholat? Kalau kita merefer kepada Al-Quran, kan perintah sholat itu di Quran seperti ini. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sarana supaya seseorang terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salah ya, kalau sholat kita menghitung rakaat sholat. Merasa rakaatnya banyak lalu merasa pahalanya banyak. Padahal pahala sholat yang paling nyata dalam hidup itu adalah perubahan yang terjadi pada diri kita. Ketika kesadaran kita semakin baik, ketika sudut pandang terhadap kehidupan semakin baik, baik sangka kepada Allah semakin naik, ketika kita bisa menerima perbedaan, ketika berhenti untuk menjustifikasi orang, itu dampak-dampak.
Ketika orang merasa nyaman dengan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita, itu dampak sholat. Lalu kenapa? Tadi kan keluhannya, kok saya ketika sholat, piring berantakan pun jadi teringat. Sesuatu yang tidak diingat sebelum sholat, ketika memulai sholat kok jadi ingat. Jangan-jangan masalah ini adalah masalah bersama ya. Dan banyak orang yang tidak mencoba secara serius untuk mencari jawabannya. Kata-kata sholat khusyuk itu bukan buatan manusia. Itu buatannya Allah. Jadi mohon maaf ya, saya akan merefer pada satu surat supaya kita punya acuan. Jadi kalau kita belajar sholat khusyuk, itu biasanya acuannya ada di Quran surat Al-Baqarah yang pertama. Akan menunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Ada kata-kata yang sangat luar biasa di situ. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Di situ ada kata-kata khusyuk. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi cara minta tolong yang diajarkan Allah di Quran itu bukan ya Allah tolonglah aku, bukan. Kata Allah minta tolong itu dua, sabar dan sholat. Jadi sabar itu sebetulnya cara minta tolong yang paling luar biasa, yang paling jitu. Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwa sebetulnya minta tolong itu dengan sabar. Saya kasih contoh yang sederhana ya. Bapak Ibu, pernah nggak bersimpati kepada orang karena kesabarannya? Misalnya gini, ada kita punya teman, sesusah apapun dia nggak pernah menceritakan kesusahannya. Sesulit apapun dalam kehidupannya, dia tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada kita. Semakin dia diam dan tidak menceritakan kesulitannya, padahal kita tahu dia sulit, coba kita saja, kita nih manusia, punya rasa simpati nggak sama orang itu? Rasa simpati itu muncul karena kesabarannya. Berarti sabar yang ditujukan dia, sebetulnya cara dia minta tolong sebetulnya. Dan kesabaran itu bukan untuk kita loh. Kesabaran itu untuk dirinya sendiri, lalu Allah yang maha sabar tiba-tiba memberikan intuisi kepada kita, karena di dalam diri kita juga ada bagian dirinya Allah, lalu kita menjadi bersimpati. Jadi itu simpatinya Allah kepada dia lewat kita. Makanya minta tolonglah dengan yang pertama dengan sabar. Yang kedua, minta tolonglah dengan sholat. Jadi kalau kita merefer kepada Al-Quran, minta tolong yang luar biasa, yang tidak disadari oleh kita itu cuma dua. Satu sabar, dua sholat. Sekarang saya mau tanya, seberapa banyak sih kita mempraktekkan ini? Biasanya kalau minta tolong kita langsung aja, tolong dong saya. Betul nggak? Padahal Quran mengatakan minta tolong itu dua saja, sabar dan sholat. Tetapi yang demikian ini menjadi amat sulit. Illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan khusyuk. Dan saya ingin kasih tahu, khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu juga bukan menjadi lupa dunia. Karena banyak yang kemudian berpersepsi salah. Mohon maaf ya, ibu tadi yang bertanya sama saya. Ada orang yang bertanya juga sama saya begini, Pak, saya kadang-kadang kalau sholat itu khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Pokoknya kalau saya sholat itu saya lupa, gak ingat apa-apa. Lah, gak ingat apa-apa tentang dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dengan Al-Quran. Hati-hati loh. Tidak ingat apa-apa yang di dunia tidak identik dengan khusyuk yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena ada lanjutannya. Siapa orang yang bisa khusyuk? Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46, kemudian Allah berfirman seperti ini. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Saya terjemahkan apa adanya ini. Karena ada kata-kata mulaku rabbihim. Liqa itu bahasa Arab. Suka atau tidak suka, terjemahan bahasa Indonesia adalah jumpa. Mulaku rabbihim berarti jumpa dengan Tuhan. Jadi ternyata khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang diawali dengan proses
perjumpaan. Nah, dimensi perjumpaan tentu saja sangat luas. Jangan terperangkap oleh kata-kata seperti saya berjumpa dengan ibu bapak sekarang. Dimensi perjumpaan kita ini, dimensi perjumpaan yang bersifat material. Dalam sebuah ruang dan waktu yang sama. Sedangkan Allah itu kan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Makanya hati-hati ya menjustifikasi kata berjumpa. Oleh karena itu untuk ya mengalami proses perjumpaan itu, disitulah tidak bisa kita kemudian berjalan sendiri. Disitulah perlu tuntunan seorang guru. Makanya harus mencari guru supaya tidak salah. Karena belajar spiritual tanpa guru, ikutannya adalah setan. Itu berbahaya. Jadi kalau begitu apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sebuah kondisi yang terjadi, kondisi spiritual yang dimulai dengan proses perjumpaan. Kata siapa? Ini bahasa Quran, bukan bahasa persepsi kita. Itu dulu. Nah kalau kita merefer kepada Nabi Muhammad, beliau kan dalam hadis mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Kalau kita lihat ya, para sahabat pada saat itu, Nabi Muhammad sedang sholat, sahabat di belakang Nabi, bisa melihat gak Nabi sholat? Bisa kan? Tapi apa yang terlihat oleh sahabat? Kan gerakan-gerakannya sholat Nabi, aspek materi. Tetapi gerakan dalamnya Nabi, pikiran, perasaan, dan jiwanya Nabi, terlihat gak oleh orang di belakang Nabi? Gak kelihatan. Tetapi Nabi bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Hati-hati. Banyak orang yang kemudian merasa puas ketika melihat orang lain sholat, kemudian dia sholat, dikiranya sudah sholat. Padahal baru melihat aspek luar, aspek gerakan-gerakan tubuh. Aspek dalam tidak kelihatan. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kita tahu sholatnya Nabi, dalamnya seperti apa? Para sahabat di zamannya tentu saja bertanya langsung pada Nabi. Rugi dong kalau gitu kita tidak hidup sejaman dengan Nabi? Tidak, karena Nabi sudah bilang, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya kemudian Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Sudah ada orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Siapa itu? Ya tentu saja yang sederhana. Kalau Nabi itu sholat, siapa pewaris ilmunya Nabi tentang sholat? Bukan orang-orang yang hanya tahu gerakan sholat luar, yang sering diperdebatkan oleh kebanyakan orang. Begitu gerakan sholatnya beda, kemudian kita mencaci maki orang lain, bahkan mengatakan sah tidak sah, batal tidak batal, kan begitu. Seperti kita yang paling tahu. Padahal sesungguhnya inti sarinya sholat di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Toha ayat 20. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimin sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana proses mengingat itu terjadi? Mengingat itu harus dimulai dengan proses penyaksian. Itu sebabnya kalau kita berguru kepada Nabi Muhammad kan gak sholat dulu. Tapi beliau melakukan sebuah prosesi yang namanya Mi'raj. Nah sayang sekali banyak di antara kita barangkali tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Malah lebih suka untuk memperingati saja yang disebut dengan Isra Mi'raj tiap tahun. Makanya kita hanya menjadi pengamat, tidak pernah menjadi pelaku. Lalu kita tidak pernah mengalami pengalaman apa-apa. Harusnya timbul pertanyaan, apa sih yang mendasari Nabi Muhammad itu kemudian mendeklar sebuah prosesi agung yang disebut dengan Isra Mi'raj. Ternyata setelah itu kemudian beliau diperintahkan sholat. Ternyata prosesi ini terjadi juga sama Nabi Musa. Diabadikan dalam Quran surat Toha. Nabi Musa juga sebetulnya mengalami prosesi itu, cuma namanya barangkali bukan Mi'raj. Saya punya keyakinan semua Nabi, semua Rasul itu mengalami prosesi pertemuan itu. Bahwa istilahnya menjadi berbeda, itu karena kurun waktunya berbeda. Tetapi Nabi Musa di Quran diundang dulu oleh Allah ke sebuah tempat yang nama Al-Muqaddasitwa. Perintah sholat kalau kita lihat pertama kali kan sama Nabi Musa. Setelah diundang ke Al-Muqaddasitwa, kemudian Nabi Musa diperintahkan sholat. Jadi bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Khusyuk artinya sholat mengingat kepada Allah, bukan mengingat bacaan. Ada juga yang mengatakan yang penting sholat itu supaya khusyuk, fokus aja pada bacaan. Kemudian kita artikan bacaan itu. Hati-hati, kalau kita mengingat bacaan bukan mengingat Allah. Karena